bombastic side eye, criminal offensive side eye. A. Saham syariah. 1. Pengertian saham syariah. Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut dinamakan dividen. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 2. Kriteria saham syariah. Saham syariah adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip dasar saham syariah mencakup larangan terhadap riba, maisir, gharar, serta larangan berinvestasi pada usaha yang menjual atau memproduksi produk yang haram menurut hukum Islam, seperti minuman keras, rokok, perjudian, dan hiburan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, kriteria saham syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Kriteria tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu A. Kriteria kegiatan usaha. Dari sisi kegiatan usaha, perusahaan tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti produksi atau distribusi barang-barang haram, jasa keuangan berbasis bunga, dan aktivitas yang merugikan moralitas publik. B. Kriteria keuangan. Sementara itu, dari sisi keuangan, perusahaan wajib memenuhi kriteria rasio keuangan syariah, seperti rasio total utang berbasis bunga terhadap total aset dan pendapatan non halal terhadap total pendapatan yang dibatasi pada persentase tertentu. Selain itu, perkembangan saham syariah di Indonesia didukung oleh instrumen seperti Daftar Efek Syariah atau DES yang diterbitkan secara berkala oleh OJK. DES menjadi acuan bagi investor yang ingin memastikan bahwa saham yang mereka beli telah memenuhi prinsip syariah. Dengan adanya instrumen ini, investor dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri tanpa khawatir melanggar aturan syariah. Oleh karena itu, saham syariah memberikan peluang bagi investor muslim maupun non-muslim untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang halal sekaligus berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan. B. Analisis fundamental dan teknikal. 1. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental menitik beratkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasikan secara akurat. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Umumnya, laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share atau EPS, price earning ratio atau PER, dan lain-lain. Karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, maka diperlukan beberapa tahap analisis untuk melakukan analisis fundamental, yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi bertujuan untuk mengetahui
Jenis prospek bisnis suatu perusahaan. Aktivitas ekonomi akan mempengaruhi laba perusahaan. Lingkungan ekonomi yang sehat akan mendukung perkembangan perusahaan. Dalam analisis ekonomi ini terdapat banyak variabel yang bersifat makro, antara lain pendapatan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, tingkat suku bunga, dan sebagainya. B. Analisis industri. Analisis industri diperlukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan jenis industri perusahaan yang bersangkutan. Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan para pemodal dan analisis saham misalnya seperti penjualan dan laba perusahaan, permanen industri, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap industri, kondisi persaingan, dan harga saham perusahaan yang sejenis. C. Analisis perusahaan. Analisis perusahaan digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Para penanam modal memerlukan informasi tentang perusahaan yang relevan sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. Informasi tersebut termasuk baik informasi intern dan ekstern perusahaan. Informasi tersebut antara lain tentang informasi laporan keuangan periode tertentu. Di samping itu, dapat pula dianalisis mengenai solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas perusahaan. 2. Pengertian analisis teknikal. Analisis teknikal berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren harga dalam pasar keuangan, serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut. Para analisis berupaya menemukan prototipe patron seperti misalnya pola pembalikan yang sangat dikenal dengan istilah Inggris head and shoulders, atau pola berbentuk seperti kepala dan bahu, serta mempelajari pula berbagai pola seperti harga, volume, dan pergerakan rata-rata dari harga. Di dalam analisis teknikal, informasi tentang harga dan volume perdagangan merupakan alat utama untuk analisis. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli atau menjual saham dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. Dari sisi psikologis, pergerakan harga saham yang menaik menunjukkan tingkat optimisme dari sebagian besar investor. Sedangkan pergerakan saham yang menurun merupakan cerminan tingkat pesimisme dari sebagian besar investor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. A few moments later.